Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Andi Fahmi Halim MH, yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Al-Isom, yang kami hormati segenap asatidzah dan dewan guru karyawan, kemudian yang kami hormati segenap hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Pondok Putra Al-Isom dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua yang senantiasa mengamalkan, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini akan membacakan susunan acara pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua acara inti yaitu kajian, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada kesempatan sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu acara inti, yang insyaallah acara inti yaitu kajian akan disampaikan beliau Al-Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH dengan tema Istiqomah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu luang, serta nikmat-nikmat yang lainnya, yang dengan nikmat itu kita bisa menjalankan aktivitas kita, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjalankan aktivitas keseharian kita, baik itu talabul ilmi ataupun yang lainnya. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kita di malam hari ini akan membahas tentang suatu permasalahan yang penting untuk kita ketahui dan juga untuk kita amalkan. Meskipun ini juga merupakan sebuah tema yang mungkin pernah kita dengar, sering kita simak, namun sesuai dengan temanya sendiri kita harus istiqomah. Maka di antara maknanya kita harus sering mengulangnya. Apalagi ya kita
saat ini ya hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, cobaan. Kita mengetahui di antara teman kita, kenalan kita, dulu sama-sama rajin dalam beribadah, sama-sama talabul ilmi, akan tapi ketika keluar pondok misalnya, entah jadi apa sekarang, ya meskipun tetap jadi manusia, tapi kesehariannya itu terkadang juga jauh dari kehidupan talabul ilmi. Atau bahkan dulu teman yang ngajak pondok malah sholat aja sudah jarang. Atau yang wanita dulu mereka menutup aurat sampai memakai cadar. Waliyadzubillah, setelah keluar dari pondok tidak hanya cadar yang dilepas, bahkan jilbabnya pun juga ada yang sudah dilepas. Nah, itu menunjukkan ketidakadanya istiqomah di dalam diri mereka. Tentu itu semuanya ya kejadian-kejadian yang sangat kita ya sayangkan, kita prihatin. Tentu kita semuanya mengharap agar kita ya bisa ya istiqomah dalam kehidupan kita, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutamassiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati kal qabidi 'alal jamr." Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umatku berpecah belah, seperti orang yang menggenggam bara api. Dia bisa menggenggam bara api, dia tetap teguh di atas sunnah, teguh di atas akidah yang sahihah. Tatkala sebagian besar dari orang-orang yang ada di sekitarnya mereka jauh dari sunnah. Sebagaimana ya kalau talib misalkan ya pulang ke rumah, pulang ke daerahnya masing-masing, maka yang didapati dalam masyarakat yang mereka kebanyakan jauh dari sunnah. Maka orang yang mau berpegang teguh dengan sunnah, maka mereka inilah orang-orang yang pilihan, mereka inilah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menjaga keistiqomahan tadi. Kita harus menjaga semangat kita ketika talabul ilmi. Kita harus menjaga semangat kita untuk beribadah, untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita harus bersegera untuk mengerjakan segala amal kebaikan dan juga amal soleh. Kalau urusan amal kebaikan, amal soleh jangan ditunda-tunda lagi. Karena masalah keimanan ini ya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laili al-mudlim." Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal saleh sebelum datangnya fitnah, seperti qita'il lailil mudlim, potongan malam yang gelap. Karena fitnah ujian itu datangnya sangat cepat. Terkadang juga malam ya kita sudah tidak tahu mana jalan. Ya secara umum kadang ada penerangan, tapi ini digambarkan adalah malam yang gelap. Kita nggak tahu mana jalan yang lurus, mana jalan benar, atau justru itu adalah jalan yang akan menjerumuskan ke dalam jurang. Ya karena namanya gelap tadi. Sehingga kita harus ya bersegera. Artinya kalau melakukan perjalanan ya sebisa mungkin kalau tahu itu adalah tempat yang gelap, segera melewati sebelum kegelapan tadi. Kita juga diperintahkan untuk mengerjakan amal soleh sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya ujian. Ujian bagi manusia banyak bentuknya. Kesyirikan, ujian fitnah syahwat, fitnah syubhat.
Banyak Rasulullah tadi melanjutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena ada seorang yang pagi harinya dia dalam keadaan mukmin, namun sorenya sudah dalam keadaan apa? Kafir. Atau ada orang mukmin ketika di waktu sore hari, namun paginya sudah dalam keadaan kafir. Dia yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya hanya untuk mendapatkan secuil sedikit dari kenikmatan dunia. Menganggap agama ini bukan suatu yang prinsip yang harus dimiliki, tidak ada keyakinan di dalam dirinya bahwasanya agama Islam inilah agama yang hak, agama Islam inilah yang bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah. Menganggap bahwasanya agama Islam dengan agama yang lainnya itu sama-sama bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Berawal dari ucapan yang kelihatannya sederhana, namun ini sangat berbahaya. Menganggap semua agama itu baik, maka lambat laun dia akan keluar dari agama Islam. Apalagi kalau pas ketemu saudara muslim, teman muslim suka berkhianat, suka teman muslim suka korupsi, wah ternyata kok muslim kayak gini. Dan dia ketemu teman yang kafir, ya akhirnya pun dia masuk ke dalam agama non Islam. Nah, ini orang-orang seperti ini pun dia kenyataannya memang ada. Ketika di pagi hari masih ke masjid, masih sholat, namun sorenya sudah menjadi kafir. Ya khususnya bagi orang yang biasanya kena bencana, ada kristenisasi misalkan, atau dalam kondisi terpuruk, sebenarnya kaya tapi usahanya bangkrut misalkan, atau sakit, lalu kemudian didatangi ya pendeta, orang non muslim, mendakwai, mengajak orang muslim ini keluar, nanti dijanjikan nanti akan saya obati, nanti akan saya kasih sembako, saya kasih rumah dan lain sebagainya. Sehingga paginya mukmin, sorenya sudah menjadi kafir, sangat cepat, nggak ada yang menduga, nggak ada yang mengira kalau nanti akan menjadi murtad. Sehingga kita harus benar-benar menjaga iman kita, menjaga akidah kita. Jangan sampai kita menjual agama kita, akidah kita hanya untuk mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia. Di sini hanya disebut sedikit saja. Padahal ya bagi sebagian orang kadang mendapatkan rumah, wah enak, asalkan mau keluar dari agama Islam. Menganggap itu sebuah harta, kekayaan yang sangat besar. Padahal itu hanya secuil saja dari kenikmatan dunia, yang akhirnya dia terhalang untuk mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di akhirat nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, istiqamah atau tegak teguh di atas agama ini yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum masih bisa merasakan mudahnya sholat berjamaah, masih bisa merasakan gampangnya belajar ilmu agama, atau antum masih bisa konsisten dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, maka ketahuilah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah di atas agamanya. Dan nikmat ini tentu tidak akan dinikmati kecuali oleh orang-orang yang benar-benar diridhai dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang nyatanya tidak semua orang itu bisa merasakan dan mendapatkan nikmat istiqomah di atas sunnah. Ada orang itu sudah mengenal sunnah, sudah mengenal hidayah, akan tapi gak betah, malas-malasan mengerjakannya. Wah kok sholat sunnah terus kayaknya udah bosen misalkan, masa puasa sunnah terus, akhirnya dia pun bosen. Ya ada orang yang merasakan demikian. Tapi kalau orang sudah ada keimanan di dalam dirinya, menjadikan istiqomah, menjadikan ibadah rutinitas tadi itu sudah menjadi kebutuhan,
Kalau nggak sholat di masjid sekali saja menyesal. Wah, ya Allah, saya kehilangan pahala yang sangat besar. Hanya merasa ada yang hilang dari dirinya. Ini karena sudah ada nikmat istiqomah yang ada di dalam diri orang tersebut. Sehingga orang untuk bisa istiqomah, baik itu ketika di pondok ataupun ketika di rumah, ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua anak bisa mendapatkan nikmat tersebut. Betul apa tidak? Nah, kalau pulang ke rumah rasanya bebas ya. Dari penjara, pondok ke penjara. Insya Allah enggak lah kalau yang di sini. Jadi kalau pulang, ya insya Allah tetap menjalankan kegiatannya, ibadah, sholatnya tetap dijaga, tidak beralih kepada hal-hal yang mubah, yang berlebihan. Maka kebiasaan-kebiasaan baca Al-Qur'annya, setoran hafalannya, maka itu tetap harus dijaga. Itulah istiqomah. Nah, kalau ada yang ketika pulang dia tetap istiqomah, dia tetap rajin membaca Al-Qur'an setiap hari, ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini memang tidak diberikan kepada semua orang. Tidak semua santri pun tidak mendapatkan nikmat ini. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Dan semoga antum termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-175, "Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin yahdihim ilai siratan mustaqima." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh kepada agamanya, berpegang teguh di atas sunnah, fasayudkhiluhum fi rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar. Dan rahmat yang besar yang diberikan oleh Allah adalah surga. Tidak ada nikmat yang paling besar yang diberikan kepada hamba-hambanya kecuali surga. Dan lebih nikmat lagi ketika di dalam surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagi orang yang berpegang teguh tadi di atas sunnah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlin, dan juga akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ilai siratan mustaqima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman tadi, dan dia berusaha berpegang teguh, berusaha untuk istiqomah, dia akan diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lurus. Kita semuanya setiap hari berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka di antara cara untuk mendapatkan jalan yang lurus ini, tadi Allah mengatakan orang yang beriman wa'tasamu, i'tisam sesuai dengan nama ma'had, itu berpegang teguh. Jadi insya Allah kalau itu paling sudah diberitahu semua ya oleh asatidzah, ya tujuannya i'tisam itu agar bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, itu tujuannya. Sehingga kalau orang yang berpegang teguh, ya dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap berada di jalan yang lurus, tidak bengkok, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nah, sehingga ayat tersebut itu menjelaskan bahwa dengan berpegang teguh di atas agama adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Karena sekali lagi tidak diberikan kepada semua orang. Hanya yang dikehendaki sajalah yang mendapatkan nikmat istiqomah tadi.
Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami dengan petunjuk ini. Dan kami tidak akan bisa mendapatkan petunjuk ini seandainya tidak diberikan hidayah oleh Allah. Makanya terkadang itu ya ada dua orang yang sama-sama ya belajarnya, keinginan itu sama. Sama-sama menghafalkan Al-Quran, sama-sama jadi hafid Al-Quran. Namun setelah jadi hafid, setelah keluar dari pondok, satunya tetap diberikan hidayah oleh Allah untuk istiqomah, yang satunya lagi lupa 30 juz yang pernah dihafalkan. Hanya tinggal Al-Fatihah sama 3 kulhu aja ya. Dan itu pun kenyataannya memang ada yang seperti itu. Padahal sebelumnya mereka sama-sama mendapatkan hidayah, sama-sama menghafalkan Al-Quran, akan tapi keluarnya beda. Ya, ini menunjukkan tidak semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha untuk yang bisa mendapatkan hidayah, dan hidayah itu memang harus dicari, harus dikejar, harus diusahakan, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istiqomah di atas sunnah merupakan ya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali di surga, sehingga kita pun harus berusaha untuk mendapatkan ya surga tersebut, dan di antaranya adalah dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang sudah mengikrarkan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, dia ingin menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqam, kemudian dia istiqomah. Istiqomah di atas keimanan, istiqomah di atas ketakwaan, istiqomah di atas sunnah. Maka nanti para malaikat akan turun. Dan di antara hal yang membahagiakan seorang mukmin ketika di dunia adalah ketika malaikat turun. Seperti dalam majelis ilmu seperti ini, di antara keutamanya adalah para malaikat akan turun. Malaikat yang tahu ada majelis ilmu akan memanggil malaikat-malaikat yang lainnya, sehingga malaikat yang lainnya pun juga datang mengepakkan sayap mereka menaungi siapa saja yang thalabul ilmi, yang mempelajari ilmu. Karena dengan datangnya malaikat itu akan menjadikan orang-orang tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Itu ketika dihadiri oleh para malaikat. Apalagi di saat-saat seseorang itu merasakan ketakutan, kekhawatiran, lalu kemudian para malaikat datang. Nah, di sini para ulama memang berselisih pendapat kapan malaikat ini turun kepada orang yang istiqomah tadi. Ada yang mengatakan datangnya itu ketika seorang mau meninggal dunia, mau sakaratul maut, maka malaikat itu datang seraya membisikkan jangan takut dan juga jangan sedih. Ada yang mengatakan ketika seorang itu sudah meninggal dunia, sebelum didatangi malaikat untuk menanyakan tentang 3 perkara penting. Namun intinya di sini malaikat ketika datang kepada orang yang istiqomah tadi mengatakan la takhafu, jangan takut. Karena sifat manusia suka takut, suka khawatir.
khususnya khawatir tentang masa depan. Di dunia saja kita sering khawatir nanti kalau sudah gede mau jadi apa, mau kuliah mahal-mahal misalkan, mau kerja, sekarang pun banyak pengangguran. Itu kadang kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dalam benak kita. Atau mungkin sedih dari apa yang sudah kita lakukan. Wah, sedih dulu belum sempat berbuat apa-apa. Maka disinilah nanti malaikat akan datang kepada orang yang berusaha untuk istiqomah tadi, akan menghibur orang-orang yang istiqomah dengan mengatakan, janganlah kalian itu takut dengan apa yang akan kalian hadapi di masa yang akan datang, di akhirat nanti. Karena kalian itu sudah menjadi orang yang beriman dan juga orang yang istiqomah, bekalnya sudah cukup. Maka jangan takut lagi. Nanti ada pertanyaan di alam kubur, nanti ketika di padang mahsyar matahari pun didekatkan, nanti akan ada yaumul hisab. Jangan takut, karena engkau sudah beriman dan istiqomah di atas keimanan tersebut. Wala tahzanu, dan juga jangan kalian sedih. Bekalmu itu pun juga sudah cukup, sudah banyak, engkau sudah mengerjakan amal soleh, enggak usah terlalu sedih lagi. Ini hiburan yang diberikan oleh para malaikat. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi orang yang beriman kemudian istiqomah, tetap berpegang teguh di atas sunnah, di atas akidah yang sahihah, akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun syaratnya tadi, dia harus istiqomah, harus terus-menerus menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang orang-orang yang istiqomah tadi adalah humul ladzina la yusyrikuna billahi syai'a. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang istiqomah dan juga akan mendapatkan janji Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau orang itu ahli tauhid, maka insya Allah sudah masuk ke dalam orang-orang yang istiqomah. Dan juga perintah untuk istiqomah ini pun juga sering kita dengar, khususnya ketika khatib berkhutbah membawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di sini perintahnya tidak berhenti di situ saja, tidak titik. Ketika Allah mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, lalu Allah melanjutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mengatakan yang penting saya dulu sudah hafal Al-Quran, yang penting saya dulu itu sudah rajin beribadah, yang penting saya dulu itu sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu sudah selesai, mau bebas, mau ngapain saja, maka nggak cukup. Harus dijaga keimanannya tadi, harus dijaga ibadahnya tadi, sehingga ketika meninggal dunia, itu meninggal dunia dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya, akhir hayatnya sebelum meninggal dunia. Ya sudah, nanti saya sholatnya kalau mau meninggal dunia. Emang tahu kapan meninggal dunia ya? Kalau sudah tahu sih tidak masalah mungkin ya. Kalau sudah tahu dikabari nanti meninggal dunianya tahun 2030. Ini masih ada kesempatan nyantai-nyantai sampai 2029. Nanti 1 tahun cukup lah. Insya Allah bisa husnul khotimah. Ya kalau sampai 2030, ternyata 2026 aja sudah tidak ada.
padahal belum memiliki bekal yang cukup. Ya karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang, ya berarti kita menjaga ibadah tadi kapanpun itu. Jadi tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara perintah untuk istiqomah adalah sebagaimana sebuah hadis dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku, berikanlah nasihat kepadaku dalam agama Islam ini sebuah kalimat, sebuah nasihat yang mana aku tidak akan lagi menanyakan kepada selain engkau. Artinya di sini sahabat Sufyan bin Abdullah ketika minta nasihat kepada Rasulullah, ini adalah nasihat yang mencakup segala aspek kehidupan, sehingga kalau sudah tanya ini nggak perlu tanya lagi kepada yang lainnya. Ibaratnya di sini pengen diisi daurah atau kajian. Lalu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas keimanan tersebut. Jawaban Rasulullah yang singkat, padat, tidak panjang. Ya berarti nanti sebenarnya kalau diminta kajian cukup satu hadis, selesai, pulang ya. Ditutup, menyontoh Rasulullah. Perjalanannya 2 jam ya. Nyampaikannya cuma 2 menit. Nah, jadi Rasulullah seperti itu. Kadang ketika berbicara menyampaikan nasihat hanya singkat padat. Tapi para ulama kalau mensyarah bisa sampai berjilid-jilid ya, dari ucapan yang singkat Rasulullah tadi. Nah, di sini para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajarannya bagaimana semangatnya sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi tadi untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta nasihat. Padahal Rasulullah itu kan nggak mungkin ya menyembunyikan ilmu, itu nggak mungkin. Artinya apa yang diketahui Rasulullah pasti akan disampaikan. Entah dalam satu momen tertentu dalam masjid ataupun kadang di perjalanan atau ketika pas ada kasus dan lain sebagainya. Namun sahabat ini ya ingin mendapatkan ilmu yang lebih, ingin tanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga datang kepada Rasulullah menanyakan sesuatu, bertanya kepada Rasulullah. Sehingga ini juga menunjukkan jangan sampai kita ya malu untuk bertanya, apalagi dalam urusan agama. Ya kita harus bertanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi, ahlul dzikri. Di situ ada para ulama yang mengetahui ilmu. Jika kalian memang tidak mengetahui, kita harus ya bertanya kepada orang yang mengetahui ilmu. Dan juga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mukjizatnya adalah jawami'ul kalim, berbicara sedikit namun maknanya luas. Rasulullah diminta nasihat, namun jawabannya simple, 1 kalimat saja. Katakanlah aku sudah beriman, kemudian istiqomahlah. Istiqomah di atas keimanan. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya segala kebaikan di dalam agama ini setelah seorang beriman adalah istiqomah. Ini dalam kebaikan apapun, dalam ibadah apapun, maka yang paling baik adalah ketika dia mampu untuk istiqomah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggal dunia dalam keadaan beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir."
Barang siapa yang senang untuk diselamatkan dari api neraka dan senang dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti keimanan kepada Allah tadi harus benar-benar dijaga, sehingga kapanpun ajal itu datang, maka meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tadi kita berbicara tentang istiqomah dan juga di antara keutamaannya atau perintahnya. Lalu sebenarnya apa makna dari istiqomah itu sendiri? Oh, saya tahu Ustaz, tetangga saya istiqomah, itu nama orang gitu ya. Yang dimaksud di sini ya makna lafaz dari istiqomah. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam buku beliau Jamil Ulum wal Hikam di dalam Salah Arba'in. Beliau menjelaskan makna istiqomah adalah sulukut tariqil mustaqim, meniti jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qawimu min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasratan, yaitu agama yang lurus tanpa penyimpangan baik ke kanan ataupun ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha adh-dhahirah wal batinah, dan di dalamnya juga mencakup seluruh ketaatan, baik yang zahir yang terlihat ataupun yang batin yang tidak nampak. Wa tarkal manhiyat kulliha adh-dhahirah wal batinah, dan meninggalkan larangan semuanya baik itu yang zahir ataupun yang batin. Jadi istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa penyimpangan baik ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga istiqomah ini mencakup seluruh bentuk ketaatan, baik itu yang zahir ataupun yang batin, serta meninggalkan segala bentuk larangan baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi istiqomah berarti dia terus-menerus mengerjakan amal ketaatan, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ke kanan, enggak ke kiri, artinya tidak ghulu dan juga tidak bermudah-mudahan. Jadi beribadah pertengahan antara Yahudi dan Nasrani, dan juga pertengahan di antara ahlul bid'ah semuanya yang ada. Karena ya Islam itu sebenarnya itu mudah, tinggal kita menjalaninya dengan keikhlasan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang itu menjalankan ketaatan ibadah, dia terus mengerjakannya ya sampai kematian datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin, yaitu kematian. Karena Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan, sangat takut kalau umatnya itu, berarti kalau bicara umatnya di sini maksudnya adalah orang-orang yang muslim, kaum muslimin, nanti ternyata di akhir hayatnya malah Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati mereka sehingga berubah menjadi kufur atau murtad. Itu sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pun sering membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kuatkanlah, kokohkanlah hatiku agar tetap berada di atas agamamu. Ini yang berdoa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di antara yang mengaminkan adalah para sahabat. Keimanan para sahabat sudah tidak ada yang meragukan lagi. Sehingga ketika mendengarkan doa ini, ya para sahabat pun juga heran. Karena di antara sahabat itu ya semuanya mereka tetap konsisten, ya. Konsisten untuk membela Rasulullah, konsisten untuk menjalankan amal ibadah. Sehingga ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, seolah-olah keimanan mereka akan dikhawatirkan padahal mereka keimanannya sudah ya sangat kuat. Nah, mereka pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fal takhafu alaina?" Wahai Rasulullah, kami ini telah beriman kepada Engkau, telah beriman kepada apa yang Kau bawa, yaitu Al-Quran, agama Islam. Kami pun juga sudah beriman, sudah menjalankan semua perintah-perintahmu. Tapi apakah engkau masih khawatir terhadap iman-iman kami? Ini yang berkata adalah manusia-manusia yang beriman, yang mereka jauh dari perbuatan maksiat, yang mereka secara umum, secara global, sahabat itu maksum secara umum, ya. Bukan secara individu. Secara individu ada sahabat yang berbuat maksiat, ada. Tapi kalau secara umum para sahabat itu sudah maksum. Namun mereka tetap dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka pun mempertanyakan Rasulullah, apakah engkau masih khawatir pada kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Iya, saya masih ada kekhawatiran karena hati manusia ini ada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu membolak-balikkan hati manusia semaunya Allah. Karena ini menunjukkan saking mudahnya bagi Allah itu untuk memberikan hidayah ataupun mencabut hidayah dari hati manusia. Kalau ungkapan kita itu kan biasanya menunjukkan sesuatu yang mudah itu apa? Semudah membalikkan telapak tangan. Artinya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dulunya itu terkenal berdakwah terhadap sunnah, namun akhirnya Allah mencabut hidayah dari orang tersebut. Itu pun juga ada. Makanya ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah berupa sunnah, kita harus istiqomah, harus benar-benar menjaga nikmat tersebut. Karena di antara rasa syukur kita kepada Allah atas sebuah nikmat, kita harus menjaga nikmat tersebut supaya tidak hilang dari diri kita, supaya tidak dicabut oleh Allah. Kita sudah diberikan kemudahan menghafalkan Al-Quran, belajar ilmu syar'i, dijaga itu. Jangan sampai semangat itu hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah saja itu tidak bisa memberikan hidayah ataupun mencabut hidayah. Ini murni mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah pun mengajarkan sebuah doa tadi, supaya kita tetap diteguhkan, dikokohkan, dikuatkan di atas sunnah, di atas akidah yang benar ini. Jangan sampai melenceng dari akidah yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para jamaah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita semuanya ya karena memang hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah, maka kita harus yang mencari dan berusaha agar tetap ya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara yang bisa kita kerjakan supaya tetap istiqomah adalah yang pertama dengan mengerjakan segala bentuk ketaatan dan sungguh-sungguh untuk menjalankannya. Bahkan amal-amal sunnah sekalipun hendaknya kita perbanyak untuk kita lakukan. Kalau amal wajib sudah ya otomatis kita harus melakukannya. Adapun amalan sunnah itu juga akan menjadikan kita lebih istiqomah lagi dalam menjalankan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah."
fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Kalau kita mengharapkan kecintaan dari Allah, maka diantaranya adalah dengan menjalankan ibadah sunnah. Tentu maksudnya setelah selesai menjalankan yang wajib. Di antara keutamaan menjalankan sunnah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya kita ngaku-ngaku cinta kepada Allah saja, karena yang penting itu bukan pengakuan kita, tapi yang penting adalah apakah Allah mencintai kita atau tidak. Itulah yang kita kejar, yaitu mendapatkan kecintaan Allah. Lalu apa manfaatnya kalau Allah itu mencintai kita? Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, Allah mengatakan aku akan menjadi pendengaran bagi dirinya yang dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangan yang dia mengambil sesuatu dengannya. Aku juga akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengan kaki tersebut. Wa idza wala in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'udhannahu. Kalau dia meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Dan apabila dia memohon perlindungan, aku pun akan melindunginya. Tapi kita simak adzan terlebih dahulu. Allah
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan mengerjakan ibadah sunnah, Allah akan mencintai. Dan ketika Allah mencintai, Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Maknanya adalah Allah akan menjaga anggota tubuh kita, menjaga telinga kita sehingga digunakan untuk hal-hal yang positif saja, yang diperbolehkan saja. Ketika Allah menjaga mata kita, maka Allah akan menjaga penglihatan kita dari apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita lebih senang untuk melihat apa yang dihalalkan oleh Allah. Begitu pula dengan tangan dan kaki kita semuanya. Dan juga di antara yang bisa kita lakukan agar istiqomah adalah dengan ikhlas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini di antara yang paling penting ketika kita sudah menjalankan ibadah tadi, kita jalankan dengan ikhlas. Kebanyakan orang yang mereka itu futur atau mereka itu berhenti melakukan kebaikan karena mereka tidak ikhlas. Contoh misalkan ketika orang itu rajin sedekah, ketika sedekah nggak ada yang memuji, ya maka dia akan berhenti. Berbeda dengan orang yang bersedekah, dia ikhlas. Ketika dia bersedekah, lalu dia ikhlas memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikasih itu berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu bukan yang menjadi tujuannya. Dia sedekah itu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Dia ingin mendapatkan pahala. Dia akan tetap terus bersedekah meskipun tidak mendapatkan pengakuan dan pujian dari manusia, karena memang bukan itu tujuannya. Sehingga kalau orang melakukan ibadah dan merasa tidak diterima kasih, tidak dibalas dan lain sebagainya, kemudian kok dia berhenti untuk melaksanakan ibadah tadi, yaitu menunjukkan ibadah dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalam bentuk amal ibadah yang lainnya pun kita hendaknya kita senantiasa ikhlas. Dan juga dengan memperbanyak doa, sebagaimana doa yang pernah kita sebutkan tadi, yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ihdinas siratal mustaqim, supaya kita tetap bisa istiqomah. Dan juga doa dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga di antara doa agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara perkara penting adalah mencari teman yang soleh, yang membantu kita bisa istiqomah. Itu kalau kita punya teman yang baik, teman yang saling mengingatkan untuk kebaikan. Kalau kita punya teman akrab, teman dekat, dia itu gak rajin sholat, maka kemungkinan besar kita yang akan ikut-ikutan mereka. Meskipun niatnya saya pengen mendakwai, saya pengen ngajak, tapi kalau sering seperti itu ya bisa jadi malah kita yang terbawa arus. Apalagi kalau menjadikan tadi teman dekat ya. Tapi kalau cuma sekedar kenal, sesekali ketemu, ya tidak masalah. Bahkan berteman dengan orang kafir pun kan tidak masalah secara asal. Tapi kalau menjadikan sebagai teman dekat, teman akrab, ada masalah apa saja selalu disampaikan kepada teman tadi itu yang ahli maksiat, ya ini malah berbahaya. Bisa jadi kita tidak bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-112 dan 113, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan istiqomahlah dan tetaplah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepada orang yang bertaubat beserta kamu. Wala tadghaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kalian itu condong berakrab-akraban dengan orang yang berbuat zalim. Maka kalau kalian suka condong kepada orang yang berbuat zalim,
itu bisa menyebabkan kamu disentuh api neraka. Nah, di sini yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar istiqomah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Jadi istiqomah menjalankan agama itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Bukan beribadah sesuai yang kita inginkan, tapi sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah melampaui batas. Kemudian jangan condong dengan orang-orang yang zalim, jangan akrab dengan orang-orang yang suka berbuat zalim. Di sini kalau Allah Subhanahu wa taala misalkan mengatakan janganlah kalian berbuat zalim karena kalian bisa masuk ke dalam api neraka, semua orang sudah tahu kezaliman itu bisa menyebabkan ke dalam api neraka. Tapi di sini Allah mengatakan walatarkanu, janganlah kalian itu condong, janganlah kalian itu dekat, janganlah kalian itu membela orang-orang yang berbuat zalim. Karena dengan dekat, akrab, ridho dengan kezaliman itu juga bisa menyebabkan kalian masuk ke dalam api neraka. Padahal nggak ikut berbuat zalim, cuma dekat, cuma akrab saja, ridho, nggak mencegah karena itu teman dekat, itu saja bisa menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Ini karena tadi salah pergaulan tadi. Teman-teman dekatnya adalah orang-orang yang suka berbuat zalim. Akhirnya dia pun juga kena akibatnya, disambar oleh api neraka. Maka teman itu juga sangat berpengaruh pada diri kita semuanya untuk bisa istiqomah atau justru sebaliknya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ditanyakan kami persilakan.